Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Amanda Wijaya di Catatan Kecil Merdeka. Ya, seperti biasa saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat Renci. Beliau ini aktivis IMM dan juga penulis. Dan beliau juga sudah ada atau mengeluarkan beberapa buku, gitu ya Ren. Nah, gimana nih Ren kabarnya Ren? Alhamdulillah sampai sekarang sehat ya, meskipun kita berada di hiruk pikuknya COVID-19, Ya. tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Jadi nyinggung tadi kan Renci bilang ada COVID-19 sendiri. Apa nih kegiatan sehari-hari? Karena kan himbauan dari pemerintah sendiri memang harus di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sendiri. Ya, untuk saya sendiri kegiatan saya tetap di rumah ya, tapi karena kebiasaannya kalau nggak di rumah itu kegiatan jadinya agak bosen gitu di rumah. Jadi kalau di rumah saya ya paling nulis, kalau nggak nulis ya berkebun, karena kan gini, ketika COVID-19 ini itu merebak kan kabarnya akan di lockdown atau apa, tapi kan pemerintah tidak memiliki dana untuk kalau misalnya ada yang kira-kira dia tidak bisa bekerja, kan nggak bisa makan. Nah, saya mengambil inisiatif untuk berkebun, jadi nanam-nanam kayak terong, kangkung atau jahe dan lain sebagainya untuk dikonsumsi pribadi lah. Jadi memang walaupun ada himbauan tetap produktif tapi di sekitaran rumah sendiri. Ya. Nah, berarti tadi kan memang di rumah itu masih menulis tuh. Berarti memang tetap menulis. Apakah memang akan mengeluarkan buku baru lagi atau hanya sekedar hobi untuk menulis saja? Kalau keinginan untuk menerbitkan buku baru lagi, saya rasa saya ingin ya, tetap harus ingin gitu. Tapi kalau sejauh ini saya belum buat kerangka untuk buku kedua sih, hanya nulis kayak misalkan kan banyak lomba ya, banyak lomba itu saya coba ikuti untuk ya setidaknya mengasah hobi lah, mengasah skill. Berarti untuk kayak karya ilmiah ataupun memang penulisan artikel terkait memang hari ini kan COVID-19 sendiri. Nah, berbicara hari ini kan Renci ini kan sebagai penulis. Memang bagaimana sih awal Renci menulis itu? Apakah memang hobi atau memang ada motivasi sendiri terkait dalam menulis sendiri itu, Ren? Kalau menulis itu saya sudah hobi dari SD. Waktu SD itu saya sering nulis buku diary gitu. Jadi saya tuh seneng banget. Jadi kalau di rumah itu saya sering pulang kuliah itu sering masih ngeliatin buku diary masa SD gitu. Emang dari SD saya seneng nulis terus sampai sekarang. Cuma waktu kuliah itu belum kepikiran untuk nerbitin buku ya. Tapi kalau lama-lama di laptop itu banyak banget tulisan. Akhirnya atas dasar inisiatif dan dukungan dari banyak pihak saya menerbitkan buku gitu. Nah, hari ini berbicara tentang buku apa saja yang sudah diterbitkan Renci sendiri nih? Kalau buku saya yang nulis solo, saya sendiri itu baru satu. Apa itu? Dinamika Rasa. Tapi kalau yang jenis ontologi bareng-bareng itu ada 2. Yang satu masih digarap, tapi yang satu udah terbit itu Tinta Emas atau Catatan Kelam. Nah, berarti kan yang diterbitkan oleh Renci sendiri itu Dinamika Rasa. Sedikit sih Ren, berbicara tentang buku Dinamika Rasa itu, tentang apa isi dari buku Dinamika Rasa sendiri? Jadi Dinamika Rasa itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil, karena memang itu ditulis atas dasar kejadian saya sehari-hari, diskusi saya sehari-hari dengan teman saya, atau misal kalau pulang kuliah itu terus di jalan dapat inspirasi itu langsung dibuat tulisan gitu. Nah, Dinamika Rasa ini menceritakan bahwa di hidup kita itu untuk remaja itu pasti nggak tentang enaknya saja gitu. Pasti banyak dinamika yang kita lewati gitu. Tinggal bagaimana kita bisa melewati atau melalui rintangan yang ada gitu. Jadi Dinamika Rasa ini dikhususkan untuk remaja yang kadang itu masih labil gitu, masih ya banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi gitu. Berarti memang Dinamika Rasa ini buku sesuatu yang atas kejadian Renci sendiri, yang dimana ya dinamika hidup Renci sendiri yang dituliskan atau diberikan ke buku ini sendiri ya Ren.
Nah, terkait menulis nih Ren, awal nulis itu ada nggak sih kayak hari ini kan banyak sekali mahasiswa yang pengen nulis tapi bingung tahap awalnya tuh bagaimana? Mungkin bisa sharing tentang awal nulis tuh ya bagaimana gitu, nulis saja atau ada tahap-tahap sesuai standar menulis. Kalau tahap pertama saya sendiri ya, saya kan memang sudah dari dulu ya senang nulis. Jadi memang ibaratnya gini, pisau itu kalau didiamkan aja kan pasti tumpul ya. Makanya kalau untuk kita ketika ingin menjadi penulis, maka sebisa kita untuk menempa diri gitu, membiasakan diri untuk terus menulis gitu. Nah, yang saya lakukan untuk sampai tahap sekarang, sampai bisa nerbitin buku ya, yang pertama saya perbanyak membaca gitu. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa satu kalimat yang ditulis itu berarti sudah 1000 buku yang kita baca gitu. Jadi motivasinya dari situ sih. Jadi ketika kita mau menulis, jadi perbanyak membaca, karena memang membaca dan menulis itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya, betul. Betul sekali itu, terkait itu saya sepakat. Karena kan memang hari ini ya mungkin sudah, menurut saya pribadi sudah sedikit luntur Ren, terkait literasi yang ada di tingkat mahasiswa sendiri. Mahasiswa hari ini sangat kurang sekali untuk minat membaca